Jangan emosi tapi santai aja. Ada onde-onde kah? Semangat malam, Bang Purba. Ya, malam bang. Katolik Bang, gua mau nanya nih, Protestan. Bang. Katolik Protestan. Oh, gue Protestan bang. Buka kamera silakan. Aduh bang, gue lagi makan bang soalnya bang. Ya buka kamera Bang, kita diskusi. Enggak bang, gue mau nanya aja nih bang. Iya, tanya boleh, tapi buka kamera kita diskusi. Silakan. Aduh, lu bang, gue mau nanya nih sebentar nih bang. Ya percuma aja Bang, nggak dijawab kalau nggak buka Lagi kamera. makan bang, gak enak. Ya udah nanti aja kalau gitu setelah makan ya. Oke? Oke Bang. Santi. Semangat malam Mbak Santi. Halo. Semangat malam. Halo, malam. Katolik Protestan. Muslim bang. Akang Udin, Katolik Protestan. Halo Akang. Akang Udin, kayak orang Bugis namanya. Semangat malam. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Ya malam juga, Katolik Protestan kah? Halo. Muslim bang. Muslim, kita mau bahas teos sesama Muslim. Halo saudara Darmin. Islam bang. Muslim. Iya, kita mau bahas teos. Saudara Darmin. Halo. Kenapa bisa begini? Ya dulu kan awak yang saya Ke Mekah. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo Darmin. Halo saudara Darmin. Kaukah itu kawanku siluman ayam jantan? Halo? Oh bukan. Oke. Semangat malam. Malam Bang Zuma. Katolik Protestan. Aku Hindu bang, boleh ikut debat? Bahas teos. Oh bahas teos. Iya. Aku Hindu Kami bang. nggak ada perseteruan dengan Hindu kami. Orang Hindu tidak ngambil-ngambil istilah-istilah Islam di dalam kitabnya. Jadi tidak perlu kita berdiskusi abang. Oke ya. Oke bang. Orang Hindu orang baik-baik, tidak seperti tetangga kita, Pak Luka, Pak Bote, Kepala Talang, dan sedikit Asyu. Halo, selamat malam. Halo. Pada takut ini teman-teman. Takut dia sama kita, sedangkan kita tak takut. Mereka besar di mulut doang. Ikana ngumpet melulu, tidak berani nerima undanganku kodong. Malah dia sembunyi sekarang. Sengaja dia umpetin, sama seperti Leo. Leo tak ada gunanya. Lebih baik dia jadi pot bunga saja, bunga matahari. Andai saja saudara kami Kristen memiliki mental yang kuat,
menghadapi Bang Suma. Pasti keren. Sayangnya mereka hanya bisa ribut dengan masker. Hei, Juma maskernya lupa. Kalau dilihat dari menu makanannya sangar-sangar loh. Makanannya babi, biawak, anjing, tikus, kucing, kuda nil, Tikiyah melulu. kuda nil, ubur-ubur. Tapi giliran dia disuruh buka kamera aja, kencing-kencing cenanya. Gimana sih? Masker itu dilepas. Aku Cuman bisa bertengkar dengan masker. Tapi makanannya sangar-sangar, buaya, biawak, sama diri sendiri. hantu pohon, coba hantu pohon, nggak berani buka kadal masker. beracun, kodok hamil. Makanannya sangar-sangar, tapi buka kamera susah. Gemetaran gitu loh. Penting maskernya dibuka. Gemetaran. Dia sudah tahu, biar bagaimanapun Pak Bang Suma tidak buka masker pastinya. Artinya memang dia sengaja, cuman mau naik pansos. Pasti malu Ujung-ujungnya sama tetangga pansos kan? doang. Pasti malu sama Pansos tetangga. doang. Nah, cuman bisa begitu. Nah, cuma bisa begitu. Padahal kalau dulu makanannya babi, anjing, serigala, biawak, buaya, tikus. Daripada apalagi? mulutnya kotor kayak Bang Juma kan? Tikus, apalagi teman-teman, ular kobra, ular Tunjukkan naga, kalau Islam punya ular Tuhan. paton, Ayo, tunjukkan ular piton, kalau Islam punya Tuhan. Pasti nggak kecoa, berani jawab. cicak, kodok, apalagi toke, dimakan ya nggak berani semua. jawab, Juma. Enceng kondok, Cuman beraninya nanya. tapi cuman begitu doang. Naik ke atas, buka masker, buka masker, buka Terus untuk apa? masker. Pakai masker. Malu. Jelek kelihatan Tidak ya. ada hubungannya. Jelek ke kelihatan Sekarang kamu. Anda buka kamera. Aku Ayo, nggak ada masker ini makanya. ya pakai BH-nya bini. Kenapa takut mulutnya kotor itu kelihatan? Karena saya diskusi dengan pemakan babi, bau. Napas Anda bau. Pasti malu dengan tetangga. Malu sama Enggak, ngapain harus jelek malu? pasti. Enggak dong. Aku pernah lihat loh, kamu buka masker jelek. Terus kalau jelek kenapa? Ngaruh. Iyalah, ngaruh. Wah, terus kenapa Anda enggak buka kamera? Karena Anda ganteng. Aku buka kamera, kamu buka masker. Kenapa enggak buka kamera? Ya ngapain aku buka kamera, kamu nggak buka masker? Iya, karena muka Anda mirip makanan Anda kan gitu. Maaf ya, aku jujur kali. Sangar kali, makanannya biawak. Iya kan? Disuruh buka kamera aja kencing celana. Oh ini teman kita ini. Laskar Timur, tepuk tangan. Ini ilmunya luar biasa ini. Selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara. Laskar Timur. Ini tentang apa nih Bang Juma? Theos sama dengan Yesus sama dengan Dewa Athena. Silakan. Maksudnya gimana ini Bang? Maksudnya Paulus mengajarkan menyembah Dewa Athena. Ternyata selama ini pakai nama Allah. Ternyata Terus yang Bang Juma yang mencium batu itu gimana? nggak ada urusan dengan itu, Bang. Gak ada Bang Juma urusan. juga mencium batu, menyembah berhala juga kan? Kami mencium batu atau apapun itu, kami tidak menutupi Tuhan kami dengan sebutan Tuhan Anda. Kebalik, Mencium batu kan itu juga menyembah berhala juga. Tuhan kami namanya dipakai masuk ke Bible. Untuk apa? Ada apa? Oh, ternyata cek per cek untuk menutupi Dewa Athena yang kalian sembah. Iya. Gitu. Silakan buka kamera. Silakan. Aduh, belum bisa nih Bang, lagi kerja nih. Ini bisa di sini. Tuh bisa. Gelap. Tinggal Bang. nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan. Jangan gelap. Oh ya sudah, Anda tap-tap layar aja di bawah. Kalau dilihat profilnya sangar, tapi mentalnya mental kodok.
Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Naik, hadapi saya dengan ilmu yuk. Halo, semangat malam. Halo. Malam. Katolik Protestan abang. Halo. Halo. Oke, kita turunkan. Tak ada yang bisa kawan-kawan. Mereka hanya bisa ngehujat, nyerang masker. Kasihan juga sih sebenarnya. Padahal tujuan kita itu bukan mau begitu, tujuan kita itu baik. Mau ngajarkan mereka untuk sadar gitu. Itu aja sih motivasinya. Halo saudara Bang Lase. Bang Lase. Halo Bang Lase. Ini bahasa Jepangnya batlas, batlas. Halo Bang. Ya, halo juga. Katolik Protestan. Protestan, Bang. Kok bilang Protestan gimana sih? Buka kamera silakan. Bukan dulu maskernya, Bang. Ya masker lagi. Jangan iring makanan orang, Bang. Jangan iring makanan orang. Kenapa saudara ini? Kenapa, ada apa kalian dengan masker? Buka Walaupun taik kamera. makanan orang jangan irit. Kok irit? Buka kamera. Iya. Jangan Buka irit, Bang. Kok irit? Hemat. Buka kameranya Bang. Bukan Mau dulu diskusi nggak? maskernya, Bang. Mau Terukan diskusi aja. nggak? Terujukkan aja. Hah? Terukan aja. Bang, kata Paulus kalian itu menyembah dewa Athena loh. Nama keren, Batlas. Tapi ya sama aja. Ayo teman-teman, silakan hadapi Bang Suma dengan ilmu, silakan. Halo bang. Semangat. Ya, Katolik Protestan. Katolik. Iya, Katolik kayak tempe. Buka kamera. Teman-teman Kristen, kenapa begitu? Kasihan si kalian ini. Diajarkan kebenaran, diajak diskusi baik-baik, tapi kalian hanya bisa kejang-kejang. Sedikit-sedikit buka masker. Semangat malam. Halo. Atau jangan-jangan mereka sudah tersadarkan kayak di barat kan. Barat itu kan udah mulai sepi tuh. Udah mulai sepi gereja. Karena sudah disadari oleh anak-anak muda di sana. Kalau mereka kok disuruh menyembah dengan dengan musik. Dan yang disembahnya itu kok teos. Apa teos ini kan gitu. Akhirnya mereka sedikit demi sedikit meninggalkan gereja. Sepi di sana teman-teman. Barat itu udah sepi orang beribadah di gereja. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Halo. Halo. Iya, halo. Ya, Maaf ya Bang, cuma videonya belum bisa soalnya akun baru. Katolik Protestan. Protestan. Oke. Usia berapa tahun? Masih 30. Oke. Masih sering baca Bible?
Masih sering. Apakah Anda tahu kalau Paulus itu mengajarkan sembahan Athena? Apa? Apakah Anda tahu bahwa kalian itu sebenarnya menyembah sembahan orang-orang di Athena sana? Enggak, bukan itu. Itu di dalam kitab Anda tuh tertulis di KPR 17 nomor 23. Tertulis di KPR 17 nomor 23. Enggak ada di situ. Tertulis di KPR 17 ada dong. Nomor 23. Enggak ada di situ. Ada. Enggak ada di situ, Bang Juma. Silakan dibaca. Suma tolong. Markus. Ya kalau Bang Juma mau nampain, manusia tidak jelas. seharusnya Bang Juma yang bacain. Buka kameranya, Markus. Lu kau putih. Markus. Suma tolong, ompong. Buka kameranya. Markus. Halo Bang Juma. Suma Iya juga. tolong, ompong. Buka kamera, Markus. Weh, suma tolong, ompong. Buka Apa, kameranya. tolong, ompong. Buka kamera, berani nggak? Diskusi kita, jangan maki-maki. Nggak mempan itu, bagiku nggak mempan. Kau bilangin saya jelek, ompong, nggak mempan. Percuma, kayak anak kecil aja. Buka kamera, diskusi kita. Gitu, saudara Markus, manusia rakus. Ayo bang. Bang Juma, kalau emang Bang Juma baca yang Bang Juma katakan, Bang Juma seharusnya yang buka terus dibaca, terus saya yang mendengarkan. Halo. Iya. Halo, Katolik Iya, Protestan. kenapa Bang Juma? Kristen Bang, kenapa Bang? Buka kameranya. Masnya buka maskernya juga lah. Kalau memang gitu. Kenapa Kristen selalu ribut dengan masker? Yo, kan gini, Anda menyuruh saya bisa, saya meminta permintaan saya nggak bisa, kenapa? Pakai masker aja, buka kamera. Enggak lah, udahlah Bang, turun aja lah, dia enak makan BPK ini. Ya udah, turun sana bang. Makan BPK dulu Bang, makan BPK. Iya, silakan. Halo Bang Juma. Iya, halo juga. Gimana tadi? Begitu tadi. Ya seharusnya kan Bang Juma yang baca, terus saya yang mendengar. Siapa tahu salah. Di situ kan dikatakan bahwa aku melihat, kata Pak Bintang. Sorry bang, terpencet bang. Saya Islam, saya. Oke, makasih ya. Ketika aku Ya, Bang. berjalan-jalan, kata Paulus, ya, aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu, katanya. Aku menjumpai juga sebuah kuil yang tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah? Bang Juma. Emang tulisannya di situ Theos? Di situ nama Tuhan saya sih. Jangan, makanya jangan dibedain bacanya Bang. Kalau tulisannya ya dibaca tulisannya. Oh, enggak mungkin saya membaca original teksnya apa di situ. Ya kalau bahasa Indonesianya ya bahasa Indonesianya yang dibaca. Allah itu bukan bahasa Indonesia soalnya. Loh, gimana? Itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa Quran itu bahasa Arab itu. Dari mana bahasa Arabnya? Lah itu ALLAH itu bahasa Arab dilatinkan. Ya bacanya apa? Allah. Loh, Bang Juma bisa nggak membaca? Gimana mengajarkan orang lain tapi Bang Juma nggak bisa baca? Allah itu kan Tuhan saya. Kenapa masuk di Bible? Iya,
tulisannya ALLAH. Harus Bacanya membacanya Allah. dengan kaidah bahasa aslinya dong. Ngapain Anda yang ngatur? Bang Juma yang seharusnya yang ngatur, jangan ngatur-ngatur lah. Ya Bang itu kan Juma. nama Tuhan saya, Bang. Loh, yang lahir dulu Kristen atau Islam? Oh, jadi kalau Anda duluan Anda boleh ngambil orang punya gitu. Loh, Loh, kan apa? Bang Juma kan bilang, Bang Juma bilang kami yang Lah ambil memang bahasa kata Al-Quran. Allah itu nama Tuhan saya. Kenapa masuk di agama Anda? Loh, dari mana kami ambilnya Bang Juma? Lalu dari mana kata Allah itu dari mana diambil? Jangan dari mana dulu Bang Juma. Lu kok jangan dari udahlah. Agama pencuri memang gitu, maling. Udah diajarin teos keberatan. Malu kau rupanya. Malu penyembah teos. Woi, Kristen penyembah teos. Malu kalian. Sampai kalian harus menyembunyikan teos itu dengan memakai nama Tuhan Islam. Halo, selamat malam. Halo bang, salam. Halo juga. Salam. Buka kameranya silakan. Cukup ngomong saja bang. Oh, nggak bisa. Aturannya di sini buka kamera. Kalau Enggak, mau bang. Kalau memang gentleman bang, cukup ngomong saja. kalau mau diskusi tentang agama buka kamera. Masa seragamnya keren jadi penakut Enggak, Bang. gimana sih? Pokoknya bang, aku mohon jangan banyak alasan. Kalau ngomong. Aku jawab. Kalau lihat seragam keren. Ya, aku jawab. Keren, seragam pinjaman gadungan kah? Aku mengucap salam. Coba jawab. Ya itu kan ucapan orang Yahudi. Anda bukan Yahudi kok nyamar-nyamar. Aku bukan nyamar. Aku Kristen Protestan ini. Ya Coba. Kristen mana ada kata shalom. Salam. Shalom itu salamnya orang Yahudi. Anda orang Kristen. Ada-ada aja. Tapi ucap kami itu salam. Mau nipu, pakai nipu biar kelihatan orang Yahudi. Wah, orang Yahudi. Tapi yang ditahu cuma shalom-shalom doang. Ya gimana bang kalau ucapan kami itu cuma salam ya salam. Enggak dong. Mana ada shalom itu orang Yahudi punya, enak aja. Bang, aku nggak mungkin bilang salam atau assalamualaikum atau om swastiastu. Yesus ya kan? bilang assalamualaikum. Iya, nggak mungkin swastiastu kan. Pasti Tapi Yesus mengatakan assalamualaikum. Ya, tapi kan nggak assalamualaikum, tapi kan salam. Kok malah dibeda-bedain kamu? Beda-bedain. Iya, Aku kan Bang. mengucap salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iqbal. Itu Masya Allah. pakai baju tentara kok lidahnya pendek banget. Suruh buka kamera nggak mau. Kamu tentara mana? Kamu tentara mana? Aku bukan tentara, itu cuma editan. Ngapain pakai edit-editan gitu? Gadungan berarti. Gadungan itu. Ya, namanya editan di profil itu mah bebas. Ya boleh, tapi ini kan kalau Anda naik di Komal lintas agama, jangan berpakaian seperti itu. Itu ndak boleh. Nah itu. Kalau dinamakan profil itu nggak ada namanya membahas yang lain-lain. Ya Gurunda masih nomor. Nanti kirim ulang. Itu nanti nomor. Nanti cross check lagi Gurunda. Baik Bang. Baik. Gurunda. Makasih. Ya siap. Iya. Sebenarnya memang ya nasihati dia Bang. Nasihati beliau nggak boleh pakai seragam itu kan. Nggak boleh. Lintas agama harus netral kalau TNI. Ya, netral. Anda jangan jangan pakai pakai yang seperti itu terus naik di sini. Apalagi contohnya gini, coba Anda hujat kan tidak enak nanti nama institusi itu jelek loh. Kamu itu dipantau loh, saudara ya. Kamu dipantau.
Iya, iya. Itu sisi yang lain itu nanti akan marah itu. Makanya buka kamera. Nah, itu kan bagus. Itu baru. Nah, itu keren. Gimana ini? Gimana? Lanjutkan aja tentang apa itu agama atau apa? Lanjutkan, jangan banyak basa-basi. Jangan baik masing-masing. Buka kamera silakan. Enggak, aku pokoknya ngomong. Enggak, di sini buka kamera, Abang. Ya kamu tadi aja nggak on cam boleh, sekarang kok nggak dibolehkan? Ini gimana ini? Harus buka kamera diskusi agama di sini. Gurun ini kebanyakan makan bangka ini, makanya lidahnya pendek itu. Kita merasa Sok-sok pakai baju muslim tentara, kan? pakai baju Kita tentara. merasa muslim itu janganlah kita benar sok muslim. Kalau musliman kan sama hal bohong. Nah, kenapa ganti profilnya? Kenapa? Ya karena ini Tuhan kami. Bukan, tadi pakai baju tentara kenapa? Aku ganti. Itu kan udah aku bilang. Mau gertak-gertak di sini. Itu foto editan. Kamu mau gertak-gertak di sini? Saya bukan menggertak. Anda itu Saya dipantau. membahas tentang kebaikan. Saudara, Anda itu dipantau, daerahmu ditahu, ya. Aku tahu tempatmu loh. Ya. Gurunda saya di bawah aja, Gurunda. Oke. Nanti, Siap. Oh iya, saya cross check lagi itu yang nomor kemarin, Gurunda. Baik. Makasih abangku, sehat selalu ya. Assalamualaikum, Gurunda. Bukan Waalaikumsalam. begitu caranya. Bukan begitu caranya. Kita mau buka kamera, kita mau diskusi, Bang, bukan mau curhat. Iya, tapi aku kan menjawab. Kamu bicara, aku menjawab. Buka kamera, mau nggak? Nggak apa, kalau udah tahu nama aku ini udah tahu semua. Ya ini. udah buka Mana aja nggak usah kameranya, on-cam. kan disuruh buka kamera, apa susahnya sih? Aku ini nyium-nyium batu, lembah batu sama hati Penghujat. Halo, selamat malam, Ibu Samosir Dumaria. Halo. Iya Bu, selamat malam. Buka kamera kalau Kristen. Kebetulan HP istri aku. Aku juga Bang Juma, favorit aku Bang Juma ini. Mas, Abang rupanya. Kirain Ibu tadi. Sorry. Bukan. Saya Panjaitan saya. Oh, siap. Panjaitan. Cuman yang pertanyaan saya cuma satu. Ya. Di dunia ini apa yang dibuat Islam? Di dunia ini apa yang dibuat Islam? Menyadarkan oten supaya tidak gila permanen. Harusnya kamu jangan pakai celana karena celana kamu diborong Kristen. Jangan punya HP. Oh begitu, kalau begitu harusnya Anda jangan hidup di bumi. Karena bumi ini ciptaan Tuhan saya. Tuhan saya yang menciptakan alam semesta ini. Bukan Tuhan Anda. Kalau gitu Anda cari tempat hidup yang lain. Karena alam ini ciptaan Tuhan saya. Alam ini tempat yang Anda tinggali. Itu adalah alam tempat hidup yang Anda lakukan. Itu adalah ciptaan Tuhan saya. Masker kamu, gigi kau nongol. Dada tikus angin kau. Tikus angin kau. Ada di sini. Buka kameramu. Apa? Buka kamera. Jadi kamu di hutan aja kamu. Buka kamera. Kristen HP itu. Buka kamera. Mulai malam ini jangan pakai HP kamu. Buka kamera dong. Cuman itu aja. Buka kamera. Jangan punya HP Islam. Jangan punya HP. Jangan naik pesawat. Itu semua buatan Kristen. Ya, tikus angin ya. Buka kamera. Gigi kamu sama dengan gigi babi. Sama dengan gigi babi hutan gigi kau. Buka kamera, nggak usah. Iya, saya buka kamera, tapi buka gigi kau. Buka kamera dong. Buka gigi kau. Ku buka kamera, tapi buka gigi kau. Kalau tidak kau buka gigi kamu gimana?
Jangan emosi lah. Bukan bukanlah. emosi. Bukan emosi. Apa yang dibuat Islam di dunia ini? Nggak ada. Oke, baiklah kalau oke. kau menghina. Bukan mulut kau. Ini dengarkan ini, Bang. Dan nyambung Dengar. kau. Dan nyambung kau. Tikusangan kau. Hapus dari buku-buku, itulah penipuan terhalus dalam sejarah besar. Dan penghapusan itu terjadi pada tahun 800 sampai 1200 Masehi di Cordoba, Toledo, Granada. Dan 3 orang ilmuwan muslim inilah yang sudah mengubah dunia. Mereka adalah 1. Al-Khawarizmi yang hidup tahun 780 sampai 850 Masehi. Beliau adalah bapak aljabar dan algoritma. Bukunya Alkitab Aljabar wal Mukabalah yang menjadi buku matematika wajib selama 400 tahun. Yang kedua, Ibnu Sina yang lahir tahun 900 sampai 1037 Masehi. Beliau merupakan bapak kedokteran modern dunia. Bukunya adalah Al-Kanun Fitib atau The Canon of Medicine yang diajarkan di Universitas Eropa sampai tahun 1650. Yang ketiga adalah Ibnu Al-Haytham yang lahir pada tahun 965 sampai 1040 Masehi. Beliau merupakan bapak optik dan kamera. Bukunya Kitab Al-Manasir. Di situ beliau menjelaskan cara kerja mata dan cahaya. Kemudian ilmunya menjadi dasar pembuatan teleskop dan handphone yang kamu pakai hari ini. Lalu petaka datang tahun 1200 sampai 1500 Masehi. Zaman penterjemahan. Titiknya di sini. Kemudian datanglah mahasiswa-mahasiswa Eropa belajar di Toledo dan Cordoba. Mereka belajar bahasa Arab, menyalin buku-bukunya dan pulang ke Eropa. Tahap 1, diterjemahkan. Nama Al-Khawarizmi menjadi algoritmi. Kemudian seiring berjalannya waktu menjadi algoritma. Yang kita kenal di bahasa Indonesia kan menjadi algoritma. Kemudian Ibnu Sina diterjemahkan menjadi Avicenna supaya terdengar seperti pelafalan Eropa. Dan Ibnu Haytham diterjemahkan atau diubah menjadi Al-Hasan. Tadi tahap pertama ya, sekarang tahap kedua dihapus. Di halaman judul tersebut ditulis karya baru. Tidak ada kalimat yang mengatakan diterjemahkan dari bahasa Arab atau tidak ditulis oleh ilmuwan muslim. Gak ada itu. Tahap 3, sejarah ditulis ulang. Buku-buku sekolah di Eropa mulai tertulis. Aljabar ditemukan oleh matematikawan Eropa. Ditulis juga metode ini lahir pada zaman Renaissance. Padahal 300 tahun yang lalu sudah ada di Cordoba. Ini bukan mencuri buku, tapi mencuri kredit, mencuri hak. Generasi kita sekarang berpikir bahwa ilmu ini asalnya dari Barat, yang menciptakan Barat. Universitas Bologna Paris dan Oxford menggunakan kurikulum dari buku-buku ini. Tapi nama gurunya dihapus dari sejarah. Tetapi yang namanya ilmu itu tidak akan pernah hilang. Tapi sejarah melupakan mereka. Maka tugas kita mengingatkannya kembali. Supaya penipuan 800 tahun yang lalu akan selesai hari ini. Kita ulang sedikit ya teman-teman ya. Ketika nama-nama ilmuwan muslim dihapus dari buku-buku, itulah penipuan terhalus dalam sejarah besar. Dan penghapusan itu terjadi pada tahun 800 sampai 1200 Masehi di Cordoba, Toledo, Granada. Dan 3 orang ilmuwan muslim inilah yang sudah mengubah dunia. Mereka adalah 1. Al-Khawarizmi yang hidup tahun 780 sampai 850 Masehi. Beliau adalah bapak aljabar dan algoritma. Bukunya Alkitab Aljabar wal Mukabalah yang menjadi buku matematika wajib selama 400 tahun. Yang kedua, Ibnu Sina yang lahir tahun 900 sampai 1037 Masehi. Beliau merupakan bapak kedokteran modern dunia. Bukunya adalah Al-Kanun Fitib atau The Canon of Medicine yang diajarkan di Universitas Eropa sampai tahun 1650. Yang ketiga adalah Ibnu Al-Haytham yang lahir pada tahun 965 sampai 1040 Masehi. Beliau merupakan bapak optik dan kamera. Bukunya Kitab Al-Manasir. Di situ beliau menjelaskan cara kerja mata dan cahaya. Kemudian ilmunya menjadi dasar pembuatan teleskop dan handphone yang kamu pakai hari ini. Lalu petaka datang tahun 1200 sampai 1500 Masehi. Zaman penterjemahan. Titiknya di sini. Kemudian datanglah mahasiswa-mahasiswa Eropa belajar di Toledo dan Cordoba. Mereka belajar bahasa Arab, menyalin buku-bukunya dan pulang ke Eropa. Tahap 1, diterjemahkan. Nama Al-Khawarizmi menjadi algoritmi. Kemudian seiring berjalannya waktu menjadi algoritma. Yang kita kenal di bahasa Indonesia kan menjadi algoritma. Kemudian Ibnu Sina diterjemahkan menjadi Avicenna supaya terdengar seperti pelafalan Eropa. Dan Ibnu Haytham diterjemahkan atau diubah menjadi Al-Hasan. Tadi tahap pertama ya, sekarang tahap kedua dihapus. Di halaman judul tersebut ditulis karya baru. Tidak ada kalimat yang mengatakan diterjemahkan dari bahasa Arab atau tidak ditulis oleh ilmuwan muslim. Gak ada itu. Tahap 3, sejarah ditulis ulang. Buku-buku sekolah di Eropa mulai tertulis. Aljabar ditemukan oleh matematikawan Eropa. Ditulis juga metode ini lahir pada zaman Renaissance. Padahal 300 tahun yang lalu sudah ada di Cordoba. Ini bukan mencuri buku, tapi mencuri kredit, mencuri hak. Generasi kita sekarang berpikir bahwa ilmu ini asalnya dari Barat, yang menciptakan Barat.
Universitas Bologna Paris dan Oxford menggunakan kurikulum dari buku-buku ini. Tapi nama gurunya dihapus dari sejarah. Tetapi yang namanya ilmu itu tidak akan pernah hilang. Tapi sejarah melupakan mereka. Maka tugas kita mengingatkannya kembali. Supaya penipuan 800 tahun yang lalu akan selesai hari ini. Bluetooth disconnected. Gitu kawan-kawan sejarahnya. Jadi tukang klaim memang begitu. Orang juga sudah pada tahu kok. Jadi jangan emosi. Bahas saja, tugasku hanya mencerahkan kalian supaya tidak sinting permanen. Itu aja sih. Naik, gak usah ribut, gak usah bertengkar. Naik ke atas kita diskusi baik-baik. Gak usah so hebat, so paten. Gak usah. So oten boleh, so oten. Semangat malam. Selamat malam. Katolik, Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya bang, kita diskusi. Enggak, saya cuma mau tanya tadi. Itu akun Love You kah? Buka kamera diskusi kita bang, silakan. Maksud saya ingin mau tanya sama dia. Kenapa dia mau urus dengan foto profil orang? Sudah berapa lama dia main TikTok? Tidak bang, kan lintas agama masa ada pakai baju aparat gimana sih? Loh, suka-sukanya orang kan? Nggak boleh. Seragam itu sangat mulia untuk dipakai lintas agama, nggak boleh. Memang seragam itu sangat mulia, tapi kan terserah dia mau bikin foto Tidak profilnya apa. bisa abang, jangan pakai aparat kalau bahasa agama karena sensitif bang. Tenami gunanya itu untuk Jangan bahasa Makassar kalau cuman pemakan babi, ndak usah. Nggak ada orang Makassar makan babi. Buka kamera diskusi kita. memang enak makan babi. Iya memang, makanya diancam api neraka pemakan babi itu dalam kitabnya Yahudi. Gitu aja kok repot. Kamu yang bilang. Yesaya 66 yang bilang, bukan saya. Gak usah kau baca-bacakan itu. Coba. Itu kan kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Bang, halo Emang bang. itu kitabmu. Anda orang Makassar. Ya. Saya juga besar di Makassar. Besar numpang makan di sini. Iya. Betul. Coba buka kamera. Coba saya buka kamera. Tapi coba buka dulu maskermu. Apalah Kristen pemakan babi ini selalu ribut sama masker. Kenapa takut sekali dengan maskerku? Kenapa? Hah? Siapa tahu dulu kita satu permainan. Alah. Takut istrimu selingkuh nanti sama aku kalau aku buka masker. Yes, sudah habis nih orang Makassar, ku ambil. Sudah dua aku di situ. Oten, Balanda, kepala talang. Udah buka kameramu lah, diskusi kita. Buka dulu maskermu supaya buka kamera. Kira-kira saya dulu pernah kenal kamu. Baguslah, bukalah kameramu. Jangan saya yang kader Anda. Kasih baris Anda tampilin satu-satu. Coba. Ayo buka kameramu. Jangan begitu, jangan begitu bang. Makanya. Buka kamera. Saya tidak bisa buka kamera bang. Kalau Anda tidak buka masker. Terus ngapain kau naik ke sini? Kalau nyalimu cuma nyali tikus. Nyali tikus, naik ke atas. Kasihan. Ayolah teman-teman diskusi kita. Jangan kayak mau ribut fisik. Apa sih kayak gitu? Sok paten kali, buka kamera dibilang diskusi pelan-pelan, tanya jawab kita yang baik-baik. Ngapain kok ribut sama masker? Sudah tahu saya tidak mungkin buka masker. Alasan aja, bilang aja aku takut bang Suma. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo.
Iya Angka, tidur lagi. Silakan. Iya Angka, tidur lagi. Hai, silakan. Ketua gendut. Nama sangar ketua. Silakan saudara-saudara non-muslim. Diskusi yang baik. Katanya ajaran kasih ya, perlihatkanlah ajaran kasihnya itu. Assalamualaikum Bang, sebentar doang Bang, 2 menit Bang, mau ucap-ucap salam sama Bang Zuma. Semoga Abang sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur. Muslim Bang. Waalaikumsalam Dari Palembang, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, maaf ya Bang ya. Pengen Siap. aja sapa Abang, selalu nonton di YouTube Abang. Sehat selalu ya Bang ya. Makasih Bang, abangku, siap. Mantap kali abang kita ini. 11.000 naik minta, semua doakan satu-satu mampus kita. Semangat malam saudaraku total Sumatera Durian. Ashhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang. Ya, Saya cuma pengen nyampein beberapa detik doang, bahkan bukan 2 menit. Itu tolong Bang masuk ke room sebelah, diundang tuh PKP-an sama si si Mikana itu loh Bang. dia aku 3 kali undang. Tidak tidak digubris sama dia. Aku jengkel betul itu, lagi PK sama si ada yang aku typing nggak dibaca, di permintaan juga nggak diundang-undang tuh. Pengen betul aku jawabnya itu. Coba lah Kenapa Bang dia? undang dia itu Bang. Argumen Kenapa sama dia? dia itu Bang. Apa itu bahas tentang di mana dijelaskannya dalam surat Al-Qur'an yang mana dibahas tentang aurat, itu menyangkut aurat dan sebagainya macam. Tapi itu yang kitanya nggak bisa jawab itu loh. Aku typing nggak dibacanya panjang lebar, aku nggak dibaca itu, naik juga minta nggak dinaik-naikin. Iya. Oke bang, oke. Nanti coba saya undang dia lagi ya. Makasih ya. Itu aja permintaanku, andai kata bisa permintaanku, Siap. minta tolong abang PK sama dia bang. Aku Iya, tonton sampai iya. selesai, sampai pagi pun aku tonton. Oke. Makasih ya bang. Siap, Ada lagi? siap, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan diskusi kita. Silakan. Halo Bang Purba, semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Bang Purba, ada onde-onde kah? Dua kali saya minta, bahkan 3 kali pun tidak digubris, malah naikkan yang lain, saudara. Begitu sudah. Terima kasih teman-teman. Silakan yang non-muslim ajukan permintaan. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Protestan bang. Buka kameranya silakan. Halo. Halo, halo. Kena pelanggaran bang kalau merokok. Sama TikTok kena PL. Saya mau bicara beberapa hal. Ada satu pertanyaan. Iya.
di agama Islam situ emang ada ya yang ajarannya untuk menghujat agama orang lain. Pelanggaran ente bang, udah dibilang jangan merokok. Buka kamera merokok, mending telan aja itu rokoknya. Semangat malam. Semangat malam abang. Halo. Halo. Semangat malam. Halo, semangat malam. Hei, YouTube-nya mati ya? Dari tadi ini. Sabar teman-teman, sabar. Sabar ya. Bisa. Diam-diam YouTube-nya terputus. Halo teman-teman, silakan ajukan permintaan. Oh, nah. Halo. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo, Bang. Halo. Tunggu teman-teman ya. Saya servis dulu. YouTube-nya ternyata terputus, teman-teman. Maaf. Sabar. Halo, halo. Halo, Bang. Halo. Mau diblokir kah? Oke, kalau mau diblokir baiklah. Tunggu, saya selesaikan dulu. Untung saudara lari. Pasien selanjutnya, ini siapa ini? Mengganggu kali. Yang muslim tolong ya, jangan nggak usah naik ya bang ya. Yang muslim. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Katolik Protestan. Sama Muhammad nggak laku kan? Kamu jualan Allah nggak laku kan? Allah. Buka kameranya, silakan diskusi kita. Iya, kamu jualan Allahmu yang sekarang itu nggak ada, itu nggak jelas ayatnya di mana. Yang kamu bilang pencipta, mana ayatnya di mana? Ciptain buka kamera, silakan buka kamera. Ciptain muncung kau yang memalukan kamera. kamu. Buka kamera, kalau mau diskusi silakan. Ciptain muncung kau itu mana dalilnya? Allah itu pencipta. Buka kamera. Buka kamera, silakan. Lah kau itu masa pengikut agama penjajah. Buka kameranya. Agamamu jangan emosi gara-gara menjajah tapi tetap minoritas, jangan. Terima aja nasibmu. Terima aja nasibmu, agama minoritas di Nusantara kamu sekolah ini. Lagi, makanya kamu sekolah lagi. Menjajah di Nusantara, tapi sekolah lagi biar agamanya minoritas.
Baru juga 5% di Nusantara, padahal negara ini bekas jajahan agamamu, tapi agamamu tetap minoritas. Jajahan agamamu di sini tetap 5% doang. Setelah itu pakai istilah-istilah Islam tetap aja minoritas. Gitu loh. Pakai istilah-istilah Islam tetap minoritas, nggak laku. Istilah apa? Sudah pakai kata Alkitab dari Al-Quran, sudah ambil kata Allah, sudah ambil kata Injil, Roh Kudus, salib, sekolah lagi, makanya kamu sekolah. Tetap aja minoritas. Tinggi kamu berapa? 170 km. Enggak laku agamanya, enggak laku. Beratnya 75 gram. Yang menganut agamamu cuman yang berasal dari keturunan pemuas nafsu penjajah doang. Cucunya sekarang itu belajar lagi. Sakit hati, muncung tolol, muncung hati. Agama warisan penjajah, tetap kamu malu sama nama yang dikasih orang tuamu, Nuralim. Tetap minoritas. Nuralim, kamu malu namamu Nuralim. Agama warisan penjajah. Nuralim. Tetap malu minoritas. Cuma 5%. Karena agamanya tidak masuk akal. Nuralim kucluk. Bisa-bisanya Tuhan kok ditempeleng. Bagaimana orang waras mau masuk? Kok Tuhan ditempeleng? Muncung kau maju itu. Bagaimana orang mau masuk ke agamamu? Agamamu Tuhannya ditempeleng. Pedofil. Belum lagi ternyata penyembah dewa Zeus, dewa Athena ternyata yang disembah. Karena kamu kucluk. Untuk menutupi dewa Athena ngambil kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi dipakai untuk nutupi Satpam tolol. Nuralim Satpam gitu. Sekolah Nuralim. Dewa orang Athena dipakai sekolah, disembunyikan menggunakan kitabnya Yahudi. Sekolah Nuralim masuk ke Indonesia. Bahasa Indonesia menyembunyikan dewa Athena dengan Tuhannya umat Islam. Kamu tolong. Penyembah dewa Athena menyembunyikannya dengan menggunakan nama Tuhan umat Islam. Mulu karena kamu tolong. Begitu ganti. 170 km tingginya. Nuralim. Sakit hati tetap minoritas. Tinggimu 170 km. Nuralim kucluk. Kasiannya minta ampun. Nuralim kucluk. Sakit hati tetap minoritas. Halo juga. Kenapa itu gift itu? Silakan buka kamera. Silakan buka kameranya. Mas Juma. Masker lagi. Selalu ribut dengan masker. Mas, gini mas. Karena Tuhannya ditempeleng. Kau jangan nyanyi, kau dengar orang ngomong, keluarga orang ngomong. Tuhan ditempeleng sama orang Yahudi. Tuhanmu ada 3 rupa-rupa bentuknya. Ada bertanduk 7, ada berekor depan. Tuhan kok ditempeleng. Kenapa ya kalau ngomong tempeleng itu enak kali ya? Tempeleng, kau punya Tuhan ditempeleng. Enak memang ya teman-teman ya. Enak.
Jika aku mengajarkan sesuatu yang benar, kenapalah engkau menempeleng aku? Halo saudara, Gedabrus. Halo. Halo. Halo abang. Ada onde-onde kah? Oten kejang-kejang, karena dewanya 3. Semangat malam. Halo. Halo abang. Halo. Katolik Protestan. Halo. La 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 la. Ada anak pendeta. Terereng. Semangat malam pendeta anak. Selamat malam. Buka kamera. Sekejap. Oke. Yoi. Ya, bang. Ya. Ternyata yang kalian sembah itu dewanya orang Athena. Kalian sembah itu dewa orang Quraisy. Dalil? Gimana? Dalilnya mana bang? Halo? Dalilnya mana? Halo? Dalilnya mana? Kalau saya sih tunjukin dalil jelas. Semua yang ada di dalam kitabmu itu tertulisnya Theos. Sedangkan Theos itu adalah dewa. Dewanya orang Romawi Yunani. Dalam KPR 1723. Allah itu. Gantian Mana? kita ngomong, Apa? Bang. Di KPR 1723 ternyata Paulus mengajarkan menyembah dewa Athena. KPR 17 nomor 23. KPR 7. Iya. 7:23. 17. Oke. 17:23. Iya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah merzab dengan tulisan kepada Allah yang tidak kenal. Apa? Iya. Mesbah. Sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak kenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, yaitu yang ku beritakan kepadamu. Ya. Kenapa itu? Iya, ternyata jelaskan di situ kalau kalian Kristen ini menyembah dewa yang sama dengan yang disembah oleh orang Athena. Tidak. Sini ada satu, mereka dapat satu mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak kenal. Berita berarti mereka sedang menyembah, mereka takut mereka kurang satu Allah, jadi mereka tulis di sana kepada Allah yang tidak kenal. Iya, kalian Jadi, itu menyembah Paulus dewa. bilang, Kalian menyembah dewa yang mereka sama. menyembah dewa, banyak-banyak dewa. Nah, ada satu dewa lagi, yang tambah lagi satu dewa Allah yang tidak kenal. Ada satu dewa yang mereka tidak kenal yang mereka sembah. Kepada Allah yang tidak kenal, bukan dewa yang tidak kenal. Mantap kali Kepada penyebutan Allah yang tidak kenal. Tuh.
Itu Betul Allah tak? itu dalam bahasa Kepada Allah bahasa yang tidak aslinya kenal. apa? Kata Allah di situ bahasa aslinya apa? Allah itu God lah. Apa? God. Bahasa Yunaninya God apa? God. Atau gola putih? Atau gola? God. Berarti Oh, Tuhan Allah. God. Allah itu Allah lah. God bahasa Yunaninya apa? Yunani saya tidak tahu. Yang saya tahu ditulis sini Allah. Allah itu bahasa apa? Allah itu bahasa Arab. Nah, pintar. Kenapa bisa terselip bahasa Arab di situ di dalam? Sebab mereka tak terjemah kepada bahasa Indonesia. Masa mereka terjemah kepada bahasa mereka Indonesia itulah Allah. Kan bahasa Indonesianya Tuhan. Kenapa harus ke bahasa Arab? Pakai Tuhan nipu. Tuhan Untuk itu dipakai menipu. Tuhan itu Lord. Nah, Sebab kenapa jadi Allah di situ? Allah itu God. Mana ada tuyul? Kalau Allah itu God. Kalau Tuhan itu Lord. Udah ngaco ngomong seenak perut. Dah, tidur sana, tidur. Jangan lupa besok makan cangkul. Main cangkul. Ilmu kalian ini gak ada sama sekali. Semangat malam. Malam juga. Katolik Protestan. Protestan, Bang. Silakan buka kameranya Abang. Yuk. Bahas apa itu, Bang? Bahas KPR 17 nomor 23. KPR 17 ayat 23 kecil suaranya, Bang. kecil. Iya. Tes. Ini besar nggak, Bang? Ya, lumayan. KPR 17 23. ayat 23. Ntar ya, Bang ya, saya cek dulu, Bang ya. Yuk, silakan kawan. Silakan. Masih lama, jangan merokok, Bang. Kena PL nanti. Oh, iya, Bang. Ayat 23 sampai Terserah mau sampai mana. Sampai 24 juga boleh. Sampai 34 juga boleh. Nah, udah, Bang. Terus Itu. Ternyata yang disembah oleh orang Kristen itu dewanya orang Athena. di mana, Bang, tertulis kalau yang disembah orang Athena itu? Coba. Itu baca aja tulisannya, Bang. Kan udah tertulis di situ. Paulus melihat sebuah mesbah di Athena dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ia digunakan hal ini dari awal untuk mengatakan Allah yang benar yang selama ini mereka sembah tanpa mengenalnya. Allah adalah Tuhan atas langit. Oh, yoi, Bang, pantas ditulis di sana berarti Theos, iya kan?
Iya. Nah, kita mulai dari awal dulu Bang, jangan ke 17. Dari Oke, awalnya boleh. dulu. Boleh, KPR. silakan. Silakan. KPR itu Bang, KPR. Kan kepanjangannya itu kisah para rasul. Itu kisah Bang. Jadi itu menceritakan tentang Paulus itu pergi ke Athena. Bukan Paulus yang berbicara tentang yang abang bilang tadi. Itu kisah yang menceritakan tentang Paulus waktu ke Athena. Jadi Athena itu mereka belum kenal. Jadi mereka itu menyembah, itulah Theos. Nah, yang abang bilang tadi Allah yang tidak dikenali itu ceritanya Paulus lagi bercerita di Athena. Jadi Paulus itu ngajak orang Athena karena orang Athena itu Bang, itu menyembah dewa, ya kan. Jadi Paulus itu mengajarkan orang itu Bang, supaya apa? Supaya orang itu menyembah Allah yang nggak dikenal orang itu, bukannya Allah yang dikenal. Gitu ya Bang ya. Tapi nah ini deh Bang. Kenapa jadi kayak gitu lambangnya? Inilah dia Bang. Karena Bang, gini Bang, jujur Bang ya, di KTP aku Kristen, dari semua pasti ada yang kayak kurang masuk akal. Jadi saya mau masuk Islam sama juga Bang menurut saya. Jadi ya gitu dong Bang. Jadi ini kita kan lagi belajar ya kan. Nah, jadi itu tadi yang abang bilang tadi, kebetulan aku udah pelajari itu Bang. Itulah yang abang bilang tadi, itu sebenarnya bukan Paulus yang berbicara begitu, tapi itu kisah para rasul yang bicara Paulus itu di Athena. Jadi gini, Lukas bercerita ketika Paulus ke Athena bahwa Paulus berkata bla 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 bla. Kan Paulus yang berkata di situ. Anda katakan bukan, Paulus dong. Paulus yang mengatakan kepada orang, hai orang-orang Athena, hai. Kan dia yang berkata begitu. Aku lihat kamu begitu giat, kemudian kata Paulus. Begitu giat apa? Menyembah. Ketiga dalam segala hal terhadap ibadah-ibadah mereka kepada dewa-dewa. Iya. Apa ini? Kenapa Anda kena PL ya? Oh, asap rokok itu ya Bang. Iya, gimana dong? Itu nggak apa-apa sih Bang. Soalnya itu udah biasa aku lihat gini. Nah, coba lanjut Bang. Iya. Lalu Paulus mengatakan bahwa dan aku menemukan sebuah kuil mesbah. Di situ ada tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Iya. Apa yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Oh, gitu ya Bang. Mana ditulis di situ Bang? Coba Abang kasih tunjuk mana yang tertulis. Nomor 23. Nomor 23. Yang Abang bilang tadi kan, yang disembah orang Athena itu yang mau dijelaskan Paulus, gitu kan yang Abang maksud tadi kan? Iya dong. Di situ Abang udah salah Bang. Masa jadi apa gitu, dong? Bang? Apa yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Maksudnya bukan begitu loh Bang. Coba Bang, jangan 23 dibaca Bang, dari yang pertama itu loh Bang. Orang Athena itu Bang. Tunggu Bang, sabar Bang. Kita ada waktu kan. Gini Bang. Athena itu menyembah berhala, patung-patung dewa-dewa Theos yang kamu bilang itu, iya kan? Jadi itu Paulus pergi itu ke Athena untuk memberitakan bahwa apa yang orang itu sembah itu ibaratnya bukan itu yang harus disembah, begitu Bang. Kok Anda melintir dalilnya beda kok? Anda jelasinnya beda. Kan dalilnya mengatakan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya.
Itulah yang kuberitakan kepadamu. Aduh, bang. Iya itu bang. Nah, ya oke. Yang dibilang si Paulus di situ bang, orang itu menyembah yang nggak dikenal orang itu bukan maksudnya yang disembah Kristen juga, enggak. Justru itulah Paulus datang ke sana untuk memberitakan. Memberitakan apa? Yang dewa yang disembah-sembah orang itu kan nggak tahu kita entah dewa apa itu, cuma mengada-ngada aja. Nah, itulah yang kuberitakan. Iya, itu yang diberitakannya sama orang Athena bang. Karena apa? Karena orang itu kan nggak tahu siapa yang disembah orang itu. Akhirnya Paulus datang mau ngasih tahu. Coba anda lihat di data 23-nya. Dan aku menemukan ada sebuah kuil yang tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Ya kan? Ini, bang. Kepada Theos yang tidak dikenal. Yang dimaksud Theos di situ yang tidak dikenal siapa? Yang di dewa itu dewa yang disembah oleh Athena bang, yang di awal. Oh salah Anda. Salah. Coba Beda dewa-dewa. Beda dewa-dewa dengan Theos yang tidak dikenal. Beda. Ya. Coba jangan dipelintir, konsentrasi dulu. Dewa-dewa dengan yang tertulis di kuil itu beda. Dan aku menemukan satu mesbah di situ tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Bentar bang. Ada satu mesbah ditemukan kan gitu ceritanya. Tertulis di situ tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Ini Theos yang mana di sini yang dimaksud? Nah, ya udah bang, baru jelaskan itu. Gini bang, kan udah bang bilang tadi kan ada satu, bukan semua kan, satu kan? Iya ada satu Theos yang tidak dikenal oleh orang Athena. Iya, ada satu. Tertulis di sana kan Allah yang Theos yang tidak dikenal itu abang bilang tadi kan, Allah yang tidak dikenal itu bang. Nah jadi makanya Paulus datang ke sana memberitakan itu bang, menjelaskan kepada orang itu menyembah yang Theos, yang ibaratnya orang itu tahu tapi orang itu jadi ngarang begitu, mengajarkan orang Athena. Bukan Paulus yang bilang begitu, tapi mesbah itu bang tertulis di situ kan, berarti bukan Paulus yang bilang, iya kan? Ada tertulis di salah satu kuil mereka. Nah, kepada Theos yang tidak dikenal. Ada kuil bang kan, yang tertulis, berarti bukan Paulus yang bilang begitu. Iya, tapi Paulus menjelaskan. Nah, menjelaskan di situ. Apa yang kamu tidak kenal, apa yang kau sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Itu bang. Kenapa susah ya? Yang akan kuberitakan kepadamu bahwa yang orang itu sembah itu salah. Begitu loh bang. Yang salah itu yang dewa-dewa. Iya bang, yang dewa. Karena mereka bukan dewa, yang dewa-dewa. Iya bang, yang dewa-dewa. Kan yang awal kan orang itu kan menyembah dewa-dewa loh bang. Dewa-dewa. Jadi dia datang. Tapi ada satu dewa yang tidak mereka kenal. Dewa itulah yang Paulus ajarkan. Ada dewa yang tidak mereka kenal. Di mana bang tertulis? Coba bahwa Paulus bilang begitu. Nomor 23 itu. Coba Anda baca. Ini bang, kuulang lagi bang, membaca nomor 23 ya bang ya. Paulus melihat sebuah mesbah di Athena dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ia menggunakan hal ini sebagai titik awal untuk memberitakan Allah yang benar. Untuk memberitakan Allah yang benar. Udah, karena mereka. Nah,
Ia Allah yang menggunakan hal benar ini sebagai itu. titik awal untuk memberitakan Allah yang benar yang selama ini mereka sembah tanpa mengenalnya. Jadi Siapa itu? orang Athena itu bang, di satu kuil itu orang itu menyembah tapi orang itu nggak kenal karena nggak tahu. Akhirnya itulah makanya Paulus datang ke sana bang untuk mengenalkannya, begitu loh bang. Iya tahu, saya ngerti, saya paham. Tetapi Paulus mengatakan bahwasanya ada satu kuil di mana kuil itu tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Theos yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil tangan buatan manusia. Oke? Oke. Nah, pertanyaannya, Theos yang tidak dikenal itu apakah diam di kuil-kuil? Enggak lah bang. Ya enggak. Berarti yang dimaksud di sana adalah Theos yang menjadikan langit dan bumi. Nah, itulah yang disembah orang Kristen hari ini. Itu udah bang campur-campur bang. Coba bang, gimana memahamkannya? Coba bang, bentar bang ya. Ibaratnya kita menyimak ya bang ya penjelasannya. Udah dari awal udah bang bilang tadi ada satu kuil. Itu bukan Paulus yang bilang ya. Ada satu kuil menyembah itu ya kan. Akhirnya Paulus datang untuk menunjukkan sebenarnya siapa yang harus siapa ibaratnya sebenarnya yang harus disembah orang itu, karena orang itu tahu tapi nggak kenal. Udah. Nah, jadi yang disembah orang itu itulah di awal cerita bang, di kisah para rasul 1 harusnya bang baca dulu bang, jangan langsung ke sana. Itu makanya ke sana dia. Bentar bang. Iya, Paulus itu datang kepada mereka. Aku melihat kalian itu begitu. Tunggu bang. Paulus datang ke sana dalam rangka apa? Paulus datang ke sana, coba. Nah, dalam rangka mengajarkan menyembah kepada Yesus. Gak ada bang ditulis di situ bang. Orang Athena, bang. Sekarang Paulus mengajarkan menyembah siapa kepada orang-orang yang menjadi muridnya? Itu memberitakan tentang Yesus. Nah, udah selesai. Ya. Lo kok nggak masuk akal bang? Gini bang. Kan pertanyaanku tadi bang. Saya bisa buka data, boleh? Boleh, silakan bang, silakan. Aki Anda bisa sampai kalau saya jelaskan pakai data. Boleh bang. Boleh ya? Coba datanya, tapi datanya harus detail ya bang ya. Jangan ragukan saya bos. Coba. Oke, tunggu sabar. Oke nih, saya putar kamera dulu bang. Yuk. Nyita waktu sih sebenarnya ini. Kalau orang IQ-nya rendah susah memang. Tapi nggak apa-apa. Nih. Yes. Nih lihat nih bang, lihat nih. Ini aku mau tanya dulu, yang simple aja dulu aku mau tanya. Ya 23 dengan 24. Ini ya. 21, 24. Nih 24 ya. Ini 24, ini 23. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya terkait yang ini. Kepada ini ada kata apa bacanya ini, Bang? Kepada Allah yang tidak dikenal. Allah ini kan? Iya. Bedanya dengan Allah ini apa? Kalau yang di atas tadi tuh, Bang. Itu tulisan, Bang. Tulisan itu dibaca di atasnya. Ini, ada tulisan. Ada tulisan. Nah, ini nih. Aku Paulus menjumpai juga sebuah mesbah kuil ya dengan tulisan nih kepada
susah aku menjelaskan bang, karena nama Tuhan saya ini, nama Tuhan saya ini. Aduh, Iya, kenapa masuk di pada sini? Allah yang tidak dikenal. Dari situ Pak, kan tulisan Bang. Kepada Theos yang tidak dikenal. Titik ya. Iya. Paulus mengatakan apa? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, yaitu ini, Theos, itulah yang kuberitakan. Mana dia? Sorry. Itulah yang kuberitakan. Nih, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Theos yang kuberitakan kepadamu adalah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Theos yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Buatan tangan. Nah, ini kan yang diperkenalkan Paulus sebagai pencipta langit dan bumi. Kok itu Bang? Kan itu ditulis di situ Bang. Aduh Bang. Coba Bang, abang ulang baca Bang. Coba Bang simak. Orang-orang Athena selain menyembah ini, dewa-dewa ini, orang Athena juga memiliki kuil, di mana kuil itu ada tertulis ini. Ada tertulis di dalam kuil mereka. Dengar. Selain menyembah dewa-dewa, Paulus juga menemukan sebuah kuil yang tertulis ini, kepada Theos yang tidak dikenal. Iya. Paulus terangkan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, yaitu ini. Itulah yang kuberitakan. Maksudnya Bang. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu sembah ini, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Ini Theos ini, apakah dikenal oleh orang-orang Athena? Bang, sekarang gini Bang. Pertanyaan saya ikuti Bang. Apakah orang Athena mengenal dewa ini? Theos ini? Kan itu ditulis Bang yang tidak dikenal. Apakah orang Athena mengenal Theos ini? Orang itu nggak kenal, tapi orang itu sembah. Nah, ini keterangannya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, yaitu ini. Itulah yang kuajarkan kepadamu. Bukan yang kuajarkan Bang, itu mau kuberitakan. Itu Nah, mau ini yang menjelaskan diberitakan. maksudnya Bang, menjelaskan Ini yang orang itu. Nah, setelah dijelaskan, Theos ini dijelaskan kemudian oleh Paulus. Ini penjelasannya nih. Ini penjelasannya. Theos yang kau sembah, yang kau tidak kenal adalah Theos yang telah menjadikan bumi dan langit segala isinya. Theos yang kau sembah, yang kamu tidak kenal, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nih, yang ini maksudnya, yang tidak dikenal ini. Betul? Sudah paham? Nah, inikah yang Kristen sembah, pencipta langit dan bumi? Ini kan? Kristen Bu. Enggak, saya tanya. Apakah Kristen menyembah Theos, pencipta langit dan bumi yang ini? Iya. Nah, berarti sembahanmu dengan sembahan orang Athena sama. Makanya di data 34 nih saya bacakan. 34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya adalah juga Dionysius, anggota majelis Areopagos. Makanya saya katakan, sembahan orang Athena dan sembahan orang Kristen itu sama. Oke? Yaitu Theos. Bukan Allah, tapi Theos. Sampai di sini paham kawan?
Ya, oke, sudah bang. Oke, sudah ya. Bersyukur kalau Anda sudah paham. Sekarang Ada gini, lagi? Bang. Apa tanggapannya? Yang pertama yang ku pertanyakan tadi kan, kenapa ibaratnya Paulus datang ke sana itu karena orang itu tahu orang-orang Athena itu bang menyembah berhala ya kan. Nah setelah tiba dia menyembah satu dewa yang mereka tidak kenal selain berhala-berhala. Iya bentar. Jangan lanjut. dipotong loh bang, jangan dipotong-potong. Lanjut. Nah jadi Paulus datang ke sana loh bang. Paulus datang ke sana itu untuk mengabarkan sama orang itu bahwa orang itu menyembah dewa kan, bahwa yang harus disembah itu kan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang katanya itu bukan dewa yang orang itu sembah. Jadi kebetulan itu ada satu kuil, bukan semua kuil ya bang ya, satu kuil ada di sana kata-kata yang abang bilang tadi begitu. Nah jadi Allah yang dimaksudkan orang Athena itu bukan Kristen ya. Allah yang dimaksudkan orang Athena itu dewa-dewa, udah dewa-dewa. Anda sengaja mau menyembunyikan identitas sembahan Anda atau memang Anda betul-betul tidak paham? Loh, masalahnya di sana udah tertulis loh bang. Berarti abang yang nggak paham. Dari Paulus melihat mereka sangat memuji kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Iya, lengkap lah bang. Orang Athena menyembah dewa-dewa. Salah satu kuil orang Athena ada tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Ya. Paulus menjelaskan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Diberitakan ya bang kan, bukan bilang itu benar, bukan juga bilang itu salah ya kan, memberitakan ya kan. Nah, yang diberitakan kemudian adalah Theos yang tidak dikenal itu, yang mereka sembah itu adalah pencipta langit dan bumi, betul? Bukan bang. Di sinilah idiotnya. Loh, berarti abang nggak nyimak. Itu abang campur-campur bang. Apa yang kuberitakan kepadamu? Paulus memberitakan tentang apa? Tentang Theos yang tidak dikenal kan? Tetap nanti bang kita ngulang-ngulang. Bentar bang. Coba jangan dipotong bang. Coba jangan dipotong. Karena aku juga dengar abang tadi kan. Abang jangan motong. Nah, itu Paulus kan melihat kuil ada tertulis kayak yang abang bilang itu. Akhirnya Paulus bilang aku akan memberitakan bahwa Allah yang menciptakan. Memberitakan apa? Memberitakan apa? Memberitakan apa Paulus? Theos yang mana yang diberitakan Paulus? Ini kan abang motong lagi kan? Aduh bang. Theos yang mana? Bang? Udah bang, belajar lagi. Anda belum lulus. IQ Anda jongkok kayak IQ kambing. Silakan aja Anda mati dalam keadaan kafir kalau memang pilihanmu. Saya sudah mencoba untuk mewaraskan Anda. Saya tidak mungkin salah. Saya puluhan tahun belajar Bible. Belum aku bawa Ulangan 13 kaitannya dengan sembahan kau itu. Makanya Paulus itu mati dipotong lehernya karena mengajarkan menyembah kepada dewa yang tidak dikenal oleh Bani Israel. Hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan kebodohan. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Malam. Saya blokir ya bang ya. Mohon maaf. Permisi. Oke. Selamat menikmati hidup menyendiri di sana.
Silakan teman-teman non-muslim tapi IQ yang tinggi ya. Aku susah untuk menjelaskan, menguraikan kalau saudara-saudara sendiri tidak bisa paham. Kalau coba model kayak gitu susah. Semangat malam. Entah apalah penderitaannya bang ini. Menderita kali dia, kasihan tengok. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Halo. Halo bang. Halo. 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 Oke dong. Oke dong. Oh, kung sesat. Ini jam tidur ini ya? Kok sampai segitunya? Sabar dulu kawan-kawan. HP kita lowbat. Harus kita cas dulu. Sabar ya. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ayo. Udah jelas sekali penjelasan kita, masih aja diputar-putar. Halo, selamat malam. Halo.